kalau kita perhatikan beberapa kejadian-kejadian yang em, dialami oleh kawan-kawan, dialami oleh rekan-rekan selama ini sudah bertahun-tahun lah ya, bahkan sampai berujung bermasalah dengan hukum ya. Karena kenapa? Mereka dituduh melakukan fitnah. Ya. Banyak rekan-rekan eh, bisa itu melalui media sosial itu dituduh melakukan fitnah baik itu terhadap Islam juga kepada Muhammad ya. Itu yang sering sekali menjadi jerat bagi beberapa orang lah ya, yang jerat bagi beberapa orang. Salah satunya misalnya Pak Muhammad Aceh lah ya, Pak Muhammad Aceh. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu misalnya anak Batak ya, kemudian juga Pak GP ya beberapa waktu yang lalu. Dan saya jadi bertanya-tanya ya, sebetulnya kenapa hal ini terjadi? Mengapa orang-orang ini dijerat dengan penghinaan semacam itu? Padahal sebetulnya orang-orang itu mengatakan hal-hal yang sumbernya, yang sebetulnya sumbernya itu jauh lebih terang benderang. Kalau misalnya itu bisa langsung dibaca dari sumber-sumber Islam itu sendiri. Ya. Mungkin beberapa fakta-fakta lah ya. Dibilang Bu Desi, kamu bertanya-tanya kenapa difitnah? Alright. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang saya tanya-tanya, ya. Kan gitu ya, yang saya tanya-tanya. Jadi, kenapa ini penting Bapak Ibu? Sekali lagi karena rasa prihatin saya kepada teman-teman yang terjerat masalah hukum gara-gara ini. Padahal sebetulnya sekali lagi kalau ini diteliti dengan kalau misalnya Muslim itu sendiri yang mencari tahu sumber informasi ini, sebetulnya harusnya tidak menjadi masalah. Tapi kenapa menjadi masalah ketika hal ini diungkapkan oleh orang lain ya? Dan lebih ironisnya adalah karena informasi-informasi semacam itu sudah ada di dalam domain publik ya. Sudah ada di domain publik. Artinya apa? Bahwa itu dapat diakses oleh banyak orang gitu ya. Banyak orang. Bapak Ibu bisa melihat yang ada di thumbnail ini, saya tunjukkan lah. Misalnya ini imam dan ulama-ulama Islam ini. Misalnya yang kedua di tengah itu, orang yang kedua di tengah itu dipercaya sebagai Bukhari misalnya ya. Kemudian di samping kiri itu adalah Muslim ya, Imam Muslim. Kemudian di sini ada Al-Jalalain, kemudian ada Tabari ya. Tabari atau Qurtubi itu yang sebelah kanan ya. Ini semua adalah para imam dan ulama ya. Ya, ada imam lah, makanya kita sering mendengar Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Kemudian Al-Qurtubi itu adalah seorang scholar ya, makanya disebut sebagai ulama lah kira-kira gitu ya. Orang-orang inilah yang memberikan kita informasi-informasi tentang Muhammad. Ya, orang-orang inilah yang menyediakan informasi-informasi tentang Muhammad ke kita. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika tulisan mereka ini dibaca, lalu itu yang jadi pemfitnah jadinya kita gitu? Mengapa yang memfitnah itu, yang dituduh memfitnah itu adalah orang-orang yang membaca tulisan orang ini gitu loh. Ya, saya kali ini saya berharap ada Muslim yang mencoba untuk menjelaskan ini ke kita, dan nanti akan kita angkat satu kasus. Saya pengen mengangkat sebuah kasus lah, sebuah kasus misalnya tentang kisah peristiwa Muhammad misalnya membawa budaknya namanya itu Maria Kipti di atas ranjang istri sahnya Hafsah misalnya ya. Itu semua ini adalah tulisan-tulisan dari orang-orang ini ya. Itu diceritakan, ada satu lagi itu ulama yang lain ya, namanya itu ulama Daruqutni ya. Dia punya hadis juga ya. Itu menceritakan kisah yang semacam itu. Nah, kemudian juga kisah ini ditegaskan di dalam Asbabun Nuzul misalnya yang dituliskan oleh Asyuti. Kemudian juga bukan hanya itu kalau kita baca misalnya dalam tulisan Al-Qurtubi, justru dia mengatakan yang jauh lebih, ya menurut saya ya, jauh sebetulnya sangat menjelekkan citra Muhammad ini sebagai seseorang nabi. Tapi mereka ini tidak dianggap sebagai seseorang yang memfitnah Muhammad. Padahal ini coba dipikirkan ya, bahwa semua orang-orang ini bukanlah saksi mata. Semua orang ini
baik itu Imam Muslim, Imam Bukhari, As-Suyuti, siapa lagi, Qurtubi, Tabari, macam-macam. Itu semua bukan saksi mata terhadap hidupnya Muhammad, bukan. Tapi, nah oke, kalaupun mereka tidak melihat Muhammad secara langsung, tidak ketemu dengan Muhammad secara langsung, pertanyaannya apakah sumber-sumber mereka itu mereka konfirmasi dari orang yang pertama atau orang yang kedua mereka menerima informasi, karena kan mereka menulis tulisan mereka itu kan katanya. Adakah semua katanya itu bisa dikonfirmasi? Tidak bisa. Mereka di dalam ilmu hadis itu mereka hanya membandingkan di antara isnad dari hadis-hadis tersebut, dan kemudian membuat sebuah kategori. Oh, ini adalah hadis palsu, ini hadis sahih, hadis maudhu, hadis doif, gitu ya. Berdasarkan penilaian mereka berdasarkan ilmu hadis itu tadi. Tetapi tetap kembali kepada pertanyaan awalnya. Ada nggak mereka mengkonfirmasi hal ini kepada penyampai berita pertama ataupun minimal penyampai berita kedua lah? Tidak ada. Dan kenapa mereka berani menuliskannya itu di dalam buku, diterbitkan dan dibaca oleh banyak orang, ya? Dibaca oleh banyak orang, ya. Saya mau membawa, ya, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu ada sebuah video dari Abu Latif, ya. Ini dari Abu Latif. Ini As-Suyuti. Dia mengkritisi tentang As-Suyuti misalnya. Ini Abu Latif ini adalah seorang Syiah, ya. Dia mengatakan dia seorang Syiah. Tetapi saya pikir ada beberapa argumen-argumen yang harus ya Muslim bisa pikirkan, ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal As-Suyuti, ini saya perkenalkan. Ini kita baca informasinya, informasi sederhana dari dari Wikipedia lah, ya. Dari Wikipedia ini dikatakan bahwa Al-Suyuti ini adalah seorang Sunni Muslim, ya, dari Mesir, ya. Saya nggak tahu ini ada bahasa Indonesianya nggak? Oh, ini ada bahasa Indonesianya, oke. Nah, oke, saya perbesar. Alright. Jadi As-Suyuti ini adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Oke, ini dia hidup di abad ke-15 dan banyak orang menggunakan tulisan As-Suyuti ini, ya. Salah satu tulisan yang fenomenal lah, karya fenomenal As-Suyuti ini adalah Asbabun Nuzul, ya. Asbabun Nuzul. Nah, Asbabun Nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Nah, ini karya As-Suyuti, ya. Karyanya itu. Nah, dan dia ini seorang ulama. Dan dari mana misalnya dengan informasi yang kita dapatkan mengenai peristiwa misalnya Maria Kipti itu digauli atau wik lah bersama dengan Muhammad di atas ranjangnya Hafsah. Ya, salah satunya dari tulisan As-Suyuti ini, dari Asbabun Nuzul misalnya. Lalu ketika ini kita membaca, lalu banyak orang Muslim tidak percaya ke kita, lalu mereka mengatakan, ini orang Kristen memfitnah Islam, memfitnah Muhammad. Padahal ini dari ulama mereka, gitu loh. Ini dari ulama mereka, bukan karangannya kita, gitu ya. Bukan ini. Dan inilah yang disampaikan oleh Abu Latif, ya. Ini saya akan tunjukkan, ini orangnya. Ya, ini saya nggak tahu apakah suaranya sudah masuk atau belum, tapi saya akan putarkan, ya, beberapa klip. Saya coba aktifkan dulu. Ininya, ya. Subtitlenya ada kayaknya yang bahasa Indonesia, ya. Sebentar, saya cari biar oke, ya. Jadi dia si Syekh bukan Syekh, ya, tapi ini adalah mufti, ya. Namanya itu Mufti Abu Laid, ya. Mufti Abu Laid ini dia mengkritisi salah satunya itu tentang bukunya si Imam Suyuti ini, ya. Dan perhatikan, ya, memang bukan karya As-Suyuti tentang Asbabun Nuzul yang dikritisinya dalam video ini, ya. Tapi dia mengkritisi salah satu bukunya Suyuti itu, namanya itu buku yang berhubungan dengan masalah seksual, ya. Mari kita dengarkan sama-sama dulu deh, ya. Wah, ini belum ada masuk suaranya, ya. Sebentar. Sistem ke broadcast. Oke, saya ulangi, ya. Alright.
مطيع الرحمن says هل قرأت الكتاب نواظر الأيك في معرفة النيك السيوطي which people is a book on the on the knowledge. It's a book on sexology. Jadi ada seseorang yang bertanya ke dia sebetulnya tentang buku yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ini, ya, dan mereka bertanya apa pandangan Anda, apa tanggapan Anda lah terhadap bukunya si As-Suyuti, dan dia mengatakan ya ini buku tentang ilmu pengetahuan dalam hal seksiologi ya. Seksologi atau sosiologi ya. Oke. By Imam Suyuti. Imam Suyuti had a strange, like in some things, he has this one section in one of his books, and I think it may have been published a separate kind of article, like a small book on its own, about all the different names penis. Nah, jadi dia bilang ya, ini si Imam As-Suyuti ini adalah seseorang yang manusia aneh ya. Karena kenapa? Ada satu karyanya dia bilang bahwa ada di dalam bukunya Imam As-Suyuti ini dia menuliskan tentang hal-hal yang berhubungan berbagai jenis alat kelamin pria atau penis itu dibilangnya ya. Nah, ini karyanya, makanya dia bilang bahwa Imam As-Suyuti ini strange ya, aneh ya, manusia aneh ya. Makanya dia terbahak-bahak lah ya ketika membahas hal ini. Yo Suyuti. Imam Suyuti also. He has this, and he says, Imam Suyuti, when he's commenting on Imam Ghazali's quote sex, so this quote where Imam Ghazali says that pleasures of paradise are hidden in the world, like we can't relate to the closest pleasure to the pleasures of paradise is an orgasm. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendengar itu ya. Jadi si Imam As-Suyuti ini ketika dia mengomentari sebuah karyanya Al-Ghazali ya. Jadi Al-Ghazali menuliskan bahwa kepuasan yang ada di surga itu tidak bisa digambarkan. Ya, itu dibilangnya. Tetapi ada hal yang mendekati kepuasan yang ada di dalam surga itu, yaitu kepuasan di surga itu sama seperti kepuasan ketika seseorang orgasme. Jadi inilah ajaran imam-imam ulama-ulama Islam ini. Ya, jadi bayangkan ya, itu Imam As-Suyuti Bapak Ibu. Imam As-Suyuti itu bukan kaleng-kaleng. Seorang imam itu bukan kaleng-kaleng. Ya, saya putarkan ulang lah apa dibilangnya. Sex. So this quote where Imam Ghazali says that pleasures of paradise are hidden from the world, like we can't relate to the closest pleasure to the pleasures of paradise is an orgasm. Jadi sekali lagi ini adalah analogi ya. Ini seperti yang dibilang Dorak ya. Analogi kenikmatan ucim cuma sebatas itu ya. Inilah yang dituliskan di dalam karyanya Al-Ghazali ya, seperti yang disampaikan oleh Abu Latif ini ya. Dan Imam As-Suyuti mengomentari hal itu, dan sepertinya Imam As-Suyuti sependapat ya, sepakat dengan apa yang disampaikan Al-Ghazali bahwa kenikmatan surga muslim itu memang tidak bisa dibayangkan, tidak ada yang setara ya, tetapi ada yang mendekati katanya. Yang mendekatinya itu adalah kenikmatan surga itu katanya ya, di dalam Islam ini katanya mendekati kenikmatan seperti saat orgasme katanya. Ngeri nggak itu? Nah, tapi coba bayangkan kalau ini dikatakan oleh misalnya oleh anak Batak, atau dikatakan oleh Bang Rudi Yohanes misalnya, atau dikatakan oleh siapalah ya yang sering berdebat dengan Muslim, Mikhana misalnya. Ya, atau Ibu Sofiatul misalnya mengatakan demikian, pasti dimarah-marahi. Mereka mengatakan kamu fitnah, kamu mengatakan hal-hal begini. Tapi ketika imam mereka yang menuliskan di dalam karya yang semacam itu, mereka mantap ya. Mereka suka itu, ya kan? Mengapa? Ya, coba kita dengarkan lebih jauh lagi. I cannot object to Imam Ghazali on that. As much as I can disagree with Imam Ghazali on many of the, but I'd say, Vah Guru. And Imam Suyuti comments, he brings that quote of Ghazali, and then he brings this quote saying that the pleasures of this world can be summarized into two. He says, one is
riding a horse. You've guessed it, people. See, you nutty. All of you watching this, you haramis. So this, he says one is horse riding and the other is sex. Nah, jadi di dalam karya yang lain ya, jadi imam-imam Islam ini juga mengatakan bahwa kenikmatan di dunia ini itu bisa disimpulkan dalam dua hal ya, dalam dua kategori lah ya. Pertama itu dikategorikan sebagai seseorang yang menunggangi kuda katanya. Nah, kategori kedua adalah orang-orang yang menikmati hubungan seksual ya. Jadi sekali lagi ya, tidak jauh-jauh memang. Saya nggak tahu kenapa ajaran Islam ini, ajaran para ulama-ulama ini, dan di dalam karya-karyanya tidak jauh-jauh dari selangkangan semacam ini, tidak jauh-jauh dari sebatas kenikmatan seksual, tidak jauh-jauh dari sebatas kenikmatan orgasme. Saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu apakah memang itu memang diimpi-impikan di sepanjang hidup mereka. Apakah memang manusia ini diciptakan? Coba pikirkan ya. Apakah manusia ini diciptakan dengan tujuan supaya untuk mendapatkan kepuasan seksual semacam itu, nanti ketika ada kehidupan setelah kematian, lalu tujuan yang ingin dicapai adalah kenikmatan yang semacam tadi itu ya, kenikmatan untuk berhubungan badan misalnya. Saya tidak tahu, tapi di dalam kekristenan itu jelas-jelas sebuah ajaran sesat ya. Itu ajaran sesat karena seseorang tidak tahu kitab suci. Itu sudah jelas itu ya. Dan bukan hanya Imam As-Suyuti ya, misalnya ya, seperti yang saya tampilkan tadi itu ya, misalnya Jalalain misalnya Jalalain. Dan kita lihat, ini adalah misalnya Qurtubi misalnya. Ini ada satu karya fenomenal dari Qurtubi. Oke. Ya. Salah satu karya fenomenal Al-Qurtubi itu adalah misalnya tafsirnya. Ini Al-Qurtubi ini adalah ya, ini namanya, nama lengkapnya itu Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi atau Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Bakar An-Ansari Al-Qurtubi. Nah, dia ini hidup di abad ke-13 ya, 1214 sampai 1273. Oke. Dan dia dikatakan di sini dia ini adalah seorang Sunni ya, seorang Sunni Muslim ya. Dan kemudian dia ini di bawah bimbingan Cordoba yang ada di Spanyol, dan dikatakan dia dikenal dengan tafsir Al-Qur'annya yang disebut dengan tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi sekali lagi ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Nah, salah satu misalnya, ini makanya saya bilang tadi, saya mau membawa sebuah kasus lah ya. Membawa sebuah kasus misalnya tentang karya ini. Dan ketika misalnya orang Kristen membaca ini, lalu orang Kristen dituduh nanti memfitnah Islam. Orang Kristen nanti dituduh memfitnah Muhammad ya. Padahal orang-orang inilah, imam-imam inilah yang memberikan informasi semacam ini kepada kita ya. Apa contohnya? Ini adalah saya kasih contoh misalnya, saya kasih contoh karyanya si Al-Qurtubi ya. Misalnya Qurtubi volume 18. Ini saya tunjukkan dulu bukunya deh, Qurtubi. Ini topik kita hari ini menarik lah ya, menarik. Oke. Nah, ini adalah karyanya atau tafsirnya Al-Qurtubi. Tafsirnya Al-Qurtubi volume 18. Nanti kita akan lihat nanti apa yang dituliskannya tentang Muhammad, apa dan bagaimana Muhammad itu dia gambarkan ya. Bagaimana Muhammad itu digambarkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Ini yang ada misalnya di dalam halaman 702 ya. Coba kita ke sana, 702. Oke. Coba ya. Al-Qurtubi 702. Ini mana ini 702 ini? Bukan di sini dong. Mana tadi? Sebentar, saya cari dulu ya. Ini karena di dalam tafsir Al-Qurtubi ini, Qurtubi menjelaskan hak-haknya Muhammad. Ada nggak yang masih ingat itu di halaman 500 berapa atau 518 kalau nggak salah ya? 500 berapa itu? Coba sebentar ya. Oke, nanti sambil saya cari lah. Nanti ketika diskusi ya, nanti di situ nanti akan saya tunjukkan.
bahwa yang paling penting sebetulnya Al-Qurtubi mengatakan bahwa Muhammad ini um, memiliki privilege ya, memiliki kelebihan dibandingkan orang lain ya. Memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Salah satunya itu terhadap wanita ya. Jadi bahkan Al-Qurtubi mengatakan kalau seseorang istri, kalau Muhammad jatuh melirik ya istri seseorang, lalu suaminya wajib itu menceraikan istrinya supaya apa? Supaya Muhammad bisa menikahinya lah ya, kata ininya begitu ya, 524 ya kalau nggak salah ya, 524. Coba saya cari mana ini 524. Kalau nggak salah 524. Bukan nih. Sebentar. Saya cari dulu. Setahu saya sudah simpan. Ya. Sambil ini saya sudah bagikan link. Silahkan bergabung bagi Bapak Ibu. Bentar ya. Pernahkah kalian mendengarkan klaim para Muslim ini di bentar ya. harusnya ya di halaman di Harat Qurtubi ya. Qurtubi 14. Oh, ini ya, ini saya temukan. Oke. Ya, baru saya temukan sebentar. Alright. Nah, ini ya. Ini tafsir Al-Qurtubi itu ada di halaman 524. Saya coba tunjukkan dulu ini. Oke, ini volume 14 rupanya. Oke. Muslim nanti bisa mengecek ya. Ini di volume 14 ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Al-Qurtubi tentang Muhammad ya? Apa yang dikatakan oleh Al-Qurtubi tentang Muhammad? Mari kita lihat di halaman 524 ya. Ini saya berharap Muslim nanti bisa memberikan kita penerangan lah. Kenapa ketika ulama-ulama kalian ini menceritakan tentang Muhammad, kalian diam-diam saja, dan ketika orang Kristen mengungkap hal ini, lalu kalian menuduh orang Kristen yang memfitnah ya. Misalnya kalau kita lihat kemarin itu kan, misalnya Pak GP itu kan dituduh mengarang hadis, dituduh mengata-ngatai tentang Muhammad yang mana Muhammad itu menggauli ya Wiwi dengan istrinya si Zaid ya, si Zainab itu tanpa permisi misalnya. Dan kan itu yang dipermasalahkan sebetulnya. Padahal sebetulnya itu berasal dari tafsir Ibnu Katsir gitu loh. Ya. Itu dari Ibnu Katsir. Itu ulama Islam. Ya, itu ulama Islam, bukan kaleng-kaleng, bukan orang Kristen ya. Nah, ini misalnya yang dikatakan oleh Al-Qurtubi ya. Ini Al-Qurtubi seorang imam Islam ya, seorang imam Sunni Islam. Dia mengatakan di sini ya, ini adalah hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW ya, yang dihalalkan bagi Nabi SAW. Siapa ini Nabi SAW ini ya? Muhammad lah ya. Jumlahnya sekitar 16. Nah, sebetulnya bukan hanya 16 ya, ada lebih dari 16 lah kalau kita baca selanjutnya. Nah, salah satu misalnya yang bilang ya, harta rampasan perang. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua misalnya dikatakan ya, berhak mengatur 1/5 bagian harta rampasan, ya kan? Nah, ini siapa? Siapa yang menuliskan hal semacam ini? Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi ini dikatakan nomor 3 puasa wisal. Nah, mungkin Muslim bisa menjelaskan mengapa ini Muhammad punya hak puasa wisal ya. Apa itu puasa wisal? Silahkan nanti membelanya ya. Kemudian dikatakan nomor 4 misalnya menikah lebih dari 4 istri ya. Dan ketika misalnya kita bertanya kepada Muslim, kenapa Muhammad yang disebut sebagai Nabi Suri Tauladan, yang harusnya layak diteladani, dia kok malah diberikan privilege untuk boleh kawin lebih dari 4? Apa yang mau diteladani dari situ kalau begitu? Bukankah sebuah teladan itu harusnya ya, kalau kita meneladani seseorang itu artinya kita kan mengikuti gaya hidupnya ya. Tapi kenapa ada kecualinya gitu ya? Ya kalau kamu mau meneladani Muhammad, ya harusnya lebih banyak istri dong ya. Tapi kenapa ini dibilang ini privilege untuk Muhammad ya, menikah lebih dari 4 istri? Ya kan? Nah, terus apa lagi? Ini misalnya nomor 5 ya. Ini nomor 5. Nanti kita akan lihat nomor 10. Itu juga salah satu saya pikir berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tentang Zainab ya. Tapi ini nomor 5 ya. Nikah dengan lafaz misbah ya, penyerahan diri, kemudian nikah tanpa wali misalnya, nikah tanpa wali ya. Suka-sukanya lah ya.
kemudian nikah tanpa memberi mahar, nikah dalam keadaan berihram. Nomor 9, tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Nah, padahal kalau kita baca misalnya di dalam Tahrim ya, di dalam surah Tahrim, dikatakan di situ misalnya di dalam beberapa tafsir ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga kalau nggak salah itu juga tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menceritakan tentang asal usul ayat itu diturunkan ya, itu berhubungan dengan pembagian lah, salah satu itu pembagian ya terhadap pembagian jatah kepada istri-istri Muhammad, karena istri Muhammad kan banyak ya. Nah, tetapi kan Al-Qurtubi justru mengatakan ini di nomor 9 ini tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Tapi kenapa Muslim merasa dia membagi jatah gitu. Nah, sekali lagi, siapa sebetulnya yang memfitnah Muhammad ini? Ya, siapa sebetulnya yang memfitnah Muhammad? Makanya saya kasih judul kan, imam dan ulama Islam ini yang memfitnah Muhammad atau gimana ini? Dan gara-gara mereka inilah banyak orang Kristen ya, banyak orang-orang Kristen yang diburu, yang diancam dengan hukuman penjara. Contoh ya, ini salah satunya misalnya Saifuddin Ibrahim misalnya, Pak Saifuddin Ibrahim. Kenapa Pak Saifuddin Ibrahim sampai tidak berani pulang ke Indonesia? Hanya gara-gara tulisan orang ini gitu loh. Makanya saya bilang ini penting sekali ya. Penting sekali. Mereka yang membuat kisah-kisah semacam ini, orang lain yang menerima, yang kena getahnya gitu ya. Orang lain yang kena getah, Saifuddin Ibrahim yang kena getah, sampai dia belum berani sampai sekarang pulang. Paul Zhang sampai dia pindah ke warganegaraan gara-gara cerita-cerita orang ini semua. Mereka yang menuliskan tafsir, mereka yang menuliskan hadis, mereka menceritakan tentang Muhammad, dan kemudian itu ketika dibacakan, ketika dibuka, ketika disampaikan, lalu orang-orang itu terancam ya dengan ancaman memfitnah Muhammad, memfitnah Islam, macam-macam. Mengapa? Pak MKC juga mengalami hal yang sama. Anak Batak juga mengalami hal yang sama. GP juga mengalami hal yang sama. Saya tidak tahu siapa nanti yang akan menjadi korban berikutnya. Hanya gara-gara orang-orang ini. Saya masih memberikan contoh-contoh yang imam-imam terkenal saja loh ini. Ya, belum lagi misalnya yang disampaikan misalnya di dalam ceramah-ceramah, para ustadz misalnya, atau para kiai-kiai ya. Ya, kalau misalnya kita dengarkan beberapa ustadz mengatakan misalnya, Muhammad itu air kencingnya pernah diminum oleh seseorang. Cobalah, siapa yang menceritakan itu? Itu bukan orang Kristen. Terus dikatakan Muhammad itu pernah mandi di dalam sumur budla'ah yang di dalamnya itu penuh kotoran ya, ada bangkai anjing, ada mens perempuan, ada bangkai di situ. Dari mana semua kisah itu? Semua dari hadis-hadis punya Islam. Semuanya dari situ. Ya. Coba kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Ini dikatakan nomor 9. Ya. Nomor 9 tadi begitu ya. Nomor 10. Ini yang nomor 10 ini. Ya. Dan saya pikir hubungannya dengan apa yang dialami Pak GP. Hanya gara-gara nomor 10 ini sebetulnya. Dikatakan sini. Apabila mata beliau, mata siapa ini? Mata Muhammad. Ya. Apabila mata Muhammad tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Nah, kemudian dia mengatakan ya, dia mengutip Ibnu Al-Arabi ya. Jadi Qurtubi ini mengutip Al-Arabi. Nah, pertanyaannya apakah apa yang dituliskan oleh Al-Arabi ini benar atau tidak? Kita nggak tahu. Tapi setidaknya Qurtubi menuliskan hal semacam ini. Ya, Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya, lihat ini ya. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama. Jadi ulama-ulama inilah yang membuat cerita-cerita. Ulama-ulama ini yang membuat cerita-cerita yang kena getah orang lain gitu loh. Ya. Nah, salah satu contoh yang dikatakan oleh si Al-Qurtubi itu dibilang bahwa tentang istrinya si Zaid. Artinya apa? Kalau kita mengikuti ya, ini konsekuensi logis dari apa yang disampaikan oleh Al-Qurtubi ini. Kalau benar yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ini, itu artinya bahwa sumber perceraian antara Zaid dan istrinya itu bukan
bukan lain dan bukan tidak. Gara-gara Muhammad, ya, gara-gara Muhammad matanya itu tergerak pada istrinya Zaid. Ini loh nomor 10 ini. Ya. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, itu artinya mata Muhammad tergerak pada Zainab gitu loh, istrinya si Zaid yang mantan menantunya itu. Nah, kalau ini dijadikan contoh, itu artinya ini terjadi sebelum Zaid dan Zainab bercerai. Maka gara-gara Muhammad matanya tergerak kepada Zainab, itulah akhirnya jadinya si Zaid dan istrinya itu bercerai. Ini contoh yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Sekali lagi, makanya Muslim, sebetulnya siapa yang memfitnah di sini? Siapa yang memfitnah di sini? Hah? Siapa yang memfitnah di sini? Ya. Saya nggak paham ketika kalian terus menuduh orang lain, yang mana sebetulnya kisah-kisah ini adalah di dalam sumber-sumber kalian sendiri, ya. Sumber-sumber kalian sendiri. Ya, nomor 11 misalnya ini dikatakan Nabi SAW membebaskan Safiyah dan menjadikan kebebasannya sebagai mahar, dan kita sudah membahas berkali-kali mengenai bagaimana Muhammad itu mengambil Safiyah, ya, dan dikatakan menjadikan kebebasannya sebagai mahar, ya. Tapi kalau kita lihat kisah Safiyah ini, itu misalnya diceritakan di dalam Bukhari lah kalau nggak salah, ya. Ya, di dalam hadis Bukhari juga diceritakan bagaimana Safiyah itu dijadikan istri oleh Muhammad, ya, sesaat setelah semua sanak saudaranya termasuk suaminya itu baru saja dihabisi oleh pengikut Muhammad, ya kan? Dihabisi oleh pengikut Muhammad. Lalu diambillah Safiyah ini oleh Muhammad. Padahal kalau kita baca misalnya di dalam ini juga di dalam sirah, ya, misalnya di dalam sirah dikatakan bahwa beberapa waktu yang lalu itu kan CV kan membahas mengenai tragisnya yang dialami oleh Safiyah ini, ya. Dikatakan bahwa Safiyah itu dia mau menangisi keluarganya, ya. Dia mau menangisi keluarganya, dia taruh pasir di mukanya gitu, ya, di kepalanya. Lalu ketika Muhammad melihat hal itu, dia bukan bersimpati terhadap Safiyah ini. Justru dia mengatakan, hentikan perempuan itu. Itu ada iblis di dalamnya, kata begitu. Coba tonton video CP yang terakhir, ya. Dan karena itu dijelaskan di tafsir, tapi itu masih di dalam bahasa Arab, belum ada yang versi bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesianya. Jadi pada saat itu Safiyah itu sedang menangisi, ya, meratapi keluarganya yang baru saja dihabisi oleh pengikut Muhammad, udah. Tapi Muhammad bukan bersimpati, dia bilang, hentikan perempuan itu, katanya. Ada setan di dalamnya gitu. Tragis, ya. Nah, dan semua dari mana? Coba, ya. Kisah itu dari mana? Ya. Ada di dalam sirah. Siapa yang menulis sirah? Itu Ibnu Ishaq, ya. Ibnu Ishaq itu juga adalah seorang cendekiawan Islam, ya. Bukan orang Kristen. Semua kisah-kisah ini kita dapatkan dari mereka gitu, ya. Kita bahkan sumber-sumber semacam itu kita dapatkan bukan di luar Islam gitu, ya. Bukan di luar Islam, tapi dari Islam itu sendiri, ya. Dari Islam itu sendiri, ya. Ya, salam Pak Wiwin. Tepatlah peribahasa ini, buruk muka cermin dibelah, mereka malu jika kebenaran dan referensi yang ditampilkan. Ya, itu sebetulnya yang mau saya pertanyakan. Kenapa orang lain yang jadi korban? Kalian yang punya referensi, harusnya kalian berbangga. Oke lah, mungkin kalian tidak berbangga, mungkin karena kalian malu. Tetapi kenapa kalian mau menjadikan orang lain itu menderita oleh gara-gara, ya, tulisan-tulisan para ulama kalian ini? Oleh gara-gara tulisan-tulisan para ulama ini, ya. Nah, kalau misalnya ini adalah karyanya si Qurtubi misalnya, karyanya si Qurtubi, ya. Bagaimana dengan hal yang lain misalnya, ya? Bagaimana dengan imam yang lain? Coba kita lihat imam yang lain. Misalnya itu adalah si coba sebentar, ya. Misalnya si Bukhari, ini Bukhari, ya. Ini Bukhari misalnya. Imam Bukhari ini sudah pastilah tidak asing, baik itu di telinganya orang Muslim. Saya nggak tahu, ya, bagaimana Muslim awam, apakah mereka juga familiar dengan Imam Al-Bukhari ini, ya. Ini seorang imam juga, ya. Ini coba saya cari, ada nggak bahasa Indonesianya? Oh, ini ada bahasa Indonesianya. Oke. Nah, ini dia, ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu nama panjangnya lah, ya. Dikatakan apa, ya? Lahir di Bukhara, ya.
Lahir Bukhara itu dikenal sebagai Imam Bukhari. Ya. Dia ini adalah seorang ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi ya, dan makanya ada beberapa di Timur Tengah itu mengatakan kamu meragukan hadisnya Bukhari gitu ya. Jadi ketika ada orang-orang yang meragukan hadis Bukhari, mereka selalu mengatakan begini ya. Cuma di masa keterbukaan informasi hari ini banyak sekarang orang menolak hadis-hadis Bukhari, termasuk tadi si Abu Latif itu ya, dia banyak sekali hadis-hadisnya Bukhari itu dia tidak terima ya, dia mengatakan itu nggak benar ya. Terus ini dikatakan ya, sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis ya, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Nah, kenapa Imam Bukhari ini saya singgung ya, karena banyak kisah-kisah tentang Muhammad juga yang dituliskan oleh Bukhari ini, itu sepertinya Muslim juga malu ya. Salah satunya misalnya kita baca misalnya, coba ya saya bukakan ya, ini mana tadi, ini Bukhari lah ya. Bukhari 4739 ya. Ini saya berharap nanti semua orang bisa membaca ini ya. Bukhari ini kitabnya adalah kitab nikah misalnya. Seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan imam. Dan ini Sahih Bukhari. Ini dari Imam Bukhari. Dia mengoleksi hadis-hadis ini setelah dia menyeleksi lah ya. Karena Bukhari atau hadis Bukhari yang kita punya saat ini sekitar 6 ribuan ya. Dan itu hanyalah 2% dari seluruh koleksi yang dia miliki. Oke? Itu hanya 2% dari koleksi hadis yang dia miliki. Nah, di dalam koleksinya yang 2% ini, yang dia pikir ini mungkin punya derajat, dan banyak orang menganggap bahwa hadis-hadis Bukhari ini memiliki derajat yang sangat tinggi ya, dan itu tadi seperti yang kita baca, para ulama itu banyak sekali merujuk kepada hadisnya Bukhari, dan dia menceritakan tentang Muhammad di sini. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Imam Bukhari di dalam kisahnya ini memfitnah Muhammad atau tidak? Gitu. Apakah Imam Bukhari ini memfitnah Muhammad atau tidak? Dari mana Imam Bukhari mengetahui bahwa kisah itu benar? Hanya dengan membandingkan isnadnya saja kah? Ya, garis-garis sanadnya itu kah? Hanya dengan hal demikian dia bisa memastikan oh itu memang benar-benar terjadi, oh memang benar-benar dikatakan, oh memang benar-benar konteksnya semacam itu? Kita tidak tahu, dan saya pikir ini adalah kesulitan utama di dalam dunia Islam ya, sampai sekarang, karena tidak ada bukti bahwa semua kisah-kisah ini benar ya. Tetapi kalau kisah-kisah ini tidak diimani, tidak dipercaya, lalu dari mana Muslim mengetahui tentang Muhammad? Misalnya tulisan atau karya Bukhari ini ditolak, misalnya karya Muslim juga ditolak, tafsir misalnya tafsir At-Tabari, misalnya tafsir yang lain Mukatsir, Qurtubi itu juga ditolak karena banyak sekali hal yang membuat Muslim malu sekali mendengar kisah tentang Muhammad di dalamnya ya. Dan masih banyak yang lain. Lalu kamu dapat dari mana semua tentang informasi Muhammad? Bahkan di dalam kitab sirah misalnya, sirah itu sendiri ya, biografi Muhammad, baik itu yang ditulis oleh Ibnu Hisham maupun yang ditulis oleh Al-Waqidi ya, di dalam kitab Al-Maghazi misalnya, itu banyak sekali menceritakan tentang Muhammad yang penggambaran ya, mereka menggambarkan Muhammad itu bukan sesuatu atau bukan seseorang yang menurut pemahaman saya itu bukan digambarkan sebagai seseorang yang layak diteladani gitu loh. Bukan ya. Kalau misalnya kita lihat misalnya di dalam sirah yang ditulis oleh Al-Waqidi di dalam kitab Al-Maghazi misalnya, itu diceritakan bahwa Muhammad itu menyuruh Zaid untuk merampok. Bayangkan, siapa yang menuliskan itu? Ya itu ada di dalam sirahnya Islam, bukannya orang Kristen. Lalu ketika orang Kristen mengatakan, oh lihatlah itu Muhammad itu diceritakan di dalam kitabmu, diceritakan di dalam sumber-sumber Islam bahwa Muhammad menyuruh si Zaid itu merampok. Siapa yang bermasalah? Siapa yang diburu? Siapa yang dituduh memfitnah? Siapa yang bakal dilaporkan ke polisi? Orang yang membaca ini terutama orang-orang Kristen gitu. Seram ini ya. Mari kita lihat apa yang ada di dalam Sahih Bukhari ini ya.
Yang dikatakan di sini ya, telah menceritakan kepada kami, yang saya perbesar ya, telah menceritakan kepada kami Muamalah bin Asa, menceritakan kepada kami Wahib dari Hisam bin Urwa, dari bapaknya dari Aisyah, bahwa Nabi, ya ini, Nabi menikahinya saat itu berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Bayangkan ya, ini Al-Bukhari jelas-jelas mengatakan bahwa Muhammad menggauli anak di bawah umur gitu loh di sini ya. Umurnya masih 9 tahun. Tapi ketika orang Kristen, misalnya ketika saya mau mengatakan, lihat Muhammad itu menggauli anak di bawah umur, lalu kamu sakit hati sama saya, lalu kamu menuduh saya memfitnah Muhammad, lalu kamu benci sama saya, lalu kamu mengatakan ini channel penghujat Islam. Dari mana? Ini semua sumbernya dari imam kamu. Ini sumbernya dari Imam Bukhari gitu loh. Ya, lihat ini. Ini jelas-jelas dikatakan Muhammad menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan mulai menggaulinya pada saat umur masih 9 tahun ini. Itu masih anak di bawah umur itulah. Ya, masih di bawah umur ya. Ya, mungkin suatu waktu nanti kita akan melihat mengenai perilaku seseorang yang menikahi anak di bawah umur ini. Apakah ini masuk di dalam kategori pedo atau tidak ya, itu nanti akan kita bahas di lain kesempatan, karena saya pengen membawa literatur ya untuk mengkategorisasikan seseorang yang memiliki kelainan ya. Itu ada sebuah buku ya untuk membahas hal semacam itu, karena kita juga tidak mau mengarang-arang bebas ya. Nah ini dia ya, ini ada di dalam Bukhari ya, ini Bukhari tadi itu ya. Ini yang siapa yang penulisnya ini? Imam Bukhari ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan kisah itu bukan hanya ada di dalam kitabnya atau hadis yang dituliskan oleh Bukhari, tapi juga ada di dalam kitab yang dituliskan oleh Muslim ya, Imam Muslim, namanya itu Muslim Ibnu Al-Hajjaj ya. Ini coba saya cari bahasa Indonesianya. Oke, ini ya. Ini Imam Muslim ini ya, nama lengkapnya itu adalah Al-Imam ya, Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi ya. Nah, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim ya. Ini di abad ke-9 ini. Ya, ini abad ke-9 ini. Bayangkan. Ini abad ke-9 ini ya. Bukan ulama baru, ini ulama terkenal, ulama yang dihormati, yang alirannya adalah Syafi'i, ahli dalam hadis ya. Dan seorang ulama yang tua ya. Nah, ini dikatakan dia sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari. Bayangkan, dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu. Ini telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat ya. Bermutu dan bermanfaat. Saya nggak tahu ya kisah tentang Muhammad yang menikahi anak kecil itu, saya nggak tahu apakah itu bermutu dan bermanfaat. Saya nggak tahu, tetapi setidaknya di dalam ini dikatakan itu ya, ada tulisan Al-Bukhari misalnya itu tulisan Muslim ini bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab sahihnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Nah, apakah Imam Muslim ini juga menceritakan tentang hal-hal yang membuat para Muslim di abad sekarang itu merasa malu? Ya sama. Ini saya kasih contoh ya. Ini misalnya Sahih Muslim ya, Sahih Muslim 2548 misalnya. Apa yang ada di dalam 2548 ini? Ini Sahih Muslim ini ya, dari Imam Muslim ya. Dikatakan di sini bapak menikahkan anaknya yang masih kecil. Jadi dia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari di sini ya, bahwa Muhammad mengawini Aisyah pada umur 6 tahun ya. Dikatakan di sini ya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ya, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Ibnu Hisam, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair ya, sedangkan lafaznya dari dia telah menceritakan kepada kami Abdah, yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisam, dari ayahnya dari Aisyah. Nah ini ya, coba bayangkan ya, ini Imam Muslim ini menuduh atau setidaknya mengatakan bahwa orang-orang ini mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan Muhammad. Oke? Saya nggak tahu apakah Imam Muslim ini memfitnah orang-orang ini, bukan hanya Muhammad ya, yang dia fitnah juga termasuk orang-orang yang masuk di dalam hal ini. Saya nggak tahu.
Saya nggak tahu, tetapi setidaknya kita bisa tahu bahwa imam-imam inilah yang memberikan kita informasi tentang Muhammad. Informasi apa? Ini dikatakan, ya. Dia mengatakan Aisyah pernah berkata, ya, Nabi menikahi Aisyah itu pada umur 6 tahun katanya. Dan beliau memboyongku membina rumah tangga denganku ketika saya berumur 9 tahun, ya. Jadi dia sepakat, ya. Dia satu sepemahaman, ya. Dia setuju dengan apa yang dituliskan oleh Bukhari juga bahwa memang Muhammad ini mengawini Aisyah itu di umur 6 tahun gitu loh, ya. Ini bukan hasil Google kosong loh Bapak Ibu, bukan hasil cocokologi gitu loh, ya. Ini yang harus Muslim pahami. Saya belum ada melakukan cocokologi di sini gitu. Nggak ada cocokologi di sini. Ini dari kitab imam, para ulama dan imam Islam itu sendiri gitu loh. Bukan cocokologi ini. Ya, bukan pakai Google kosong dan cocokologi sana sini. Enggak kayak gitu ya. Saya bisa memberikan contoh-contoh yang lain ya, tetapi saya pikir Bapak Ibu sudah nangkap pesan yang saya maksudkan ya, bahwa ada orang-orang menjadi korban, tentang kisah-kisah semacam ini, tetapi yang sebetulnya kisah-kisah itu justru berasal dari Muslim itu sendiri ya, Ya, di sini sudah bergabung dengan saya Pak Hellboy. Selamat malam Pak Hellboy, selamat tahun baru. Apa kabar Pak? Baik kabarnya, selamat tahun baru. Ya, silakan Pak. Aduh, saya dengernya jadi serem ini. Kenapa Pak? Tapi saya tanya yang lain dah ya. Oke. Banyak juga kaum muslim yang bilang begini, itu mah nggak penting lah. Yang penting gue mah lima kali salat, udah gitu puasa, buat bayi aja dah. Yang lain mah terserah aja ya. Kita serahan yang ke atas dan ke bawah katanya. Nah itu bagaimana tuh? Ya, tetapi kan mereka tidak punya. Kalau memang mereka berpikir begitu ya nggak masalah juga. Cuma kan permasalahannya adalah ada muslim-muslim yang lain yang justru ketika hal ini dibukakan ke publik misalnya malah orang itu nanti yang akan dilaporkan ke polisi, Pak. Kan udah banyak makan korban ini. Bukan hanya di Indonesia ya, ada banyak kali korbannya ini. Padahal kisahnya dari mereka sendiri gitu loh. Oh, jadinya ini dibuat YouTube untuk memberikan informasi kepada orang yang sering ngelapor. Ya, saya bertanya kenapa gitu ya. Karena yang gencar melapor itu kan gengnya Graham Walaf juga kan. Mereka kan melapor kan supaya dapat AJL, Pak. Ya itu ironis sekali lah yang kejadian-kejadian semacam ini ya. Ironis bagi yang kena korban, bagi yang ini mah nggak ironis dong. Ya, oke. Di sini ada Muslim, Pak. Di sini ada Muslim namanya si Hafid. Ya, Hafid. Harus saya takut. Gimana, Pak? Gimana? Harus saya takut sama dia. Sama siapa? Sama orang itu. Enggak, dia mungkin punya penjelasan. Ini si Hafid. Saya pikir saya harus takut sama dia. Ini. Halo Pak Hafid 2021. Loh, ini 2023 sudah, Pak. Pak Hafid 2021 masih. Aduh. Selamat malam, Pak. Selamat tahun baru, Pak. Silakan buka mikrofonnya. Halo Pak Hafid. Pak Hafid. Ya, mungkin dia sedang bikin kopi dulu ya. Ya, saya sudah membagikan linknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan dan mungkin punya penjelasan ya, silakan juga bergabung. Saya juga penasaran kenapa orang ini kok malu ya. Saya juga penasaran Muslim, alasan kalian melaporkan orang yang menceritakan misalnya Muhammad itu misalnya ini ya, Muhammad itu lah ya, menggauli misalnya budaknya di atas ranjangnya Hafsah. Saya yakin kalau misalnya mereka mengetahui identitas saya, sudah dilaporkan saya karena saya membongkar hal semacam itu kan. Kenapa? Mengapa kalian mengapa Muslim panas ya? Mengapa kalian sakit hati mendengarkan hal itu? Tapi kalian pelihara bukunya gitu. Kalian anggap buku karya misalnya Imam Islam, Imam Muslim, Imam Bukhari, Al-Qurtubi, Tabari, siapa lagi, Jalalain, macam-macam ya. Kalian mengagung-agungkan karya mereka itu sebagai karya yang fenomenal. Dan di dalam karyanya itulah menceritakan tentang Muhammad. Come on. Mengapa hal ini demikian ya? Saya berharap jangan kalian korbankan orang lain. Padahal itu sebetulnya ulah kalian gitu loh.
ulah kalian jadikan orang lain jadi korban gitu. Kenapa ini? Ya. Saya belum ada melihat ada muslim yang lain yang bergabung. Mereka sudah kepalang tanggung, Pak. Nah, maksudnya gimana itu, Pak? Poinnya udah banyak ya, vouchernya udah banyak. Kalau undur diri semuanya angus vouchernya. Kan juga nggak ada yang tahu semua kan. Kita nggak tahu, semua ada yang tahu. Tapi yang ada adalah dijanjikan voucher. Nah, vouchernya itu kan walaupun tidak ada di tangan, walaupun tidak jelas, tapi kan penjanjiannya kan itu yang membuat orang ragu untuk mundur, Pak ya. Nah, itu dia. Bayangin loh, dari kecil sampai umur 40-an, 50-an ya. 5 kali sehari, berapa vouchernya, berapa banyak vouchernya tuh. Ya, saya Masa dengan video YouTube Neo Scott orang Indonesia langsung bubar, gue punya voucher. Enak amat loh. Siapa lo? Berat, Pak. Voucher gue ditukar sama YouTube lo. Oke, ini ada dari Norisan Saad ya. Norisan Saad bilang, saya sudah paham. Muhammad bukan keturunan Nabi. Khatam menjadi kadam Siti Hadijah bangsawan dan dinikahi oleh Siti Hadijah, maka Khatam menjadi tuan besar, namanya diangkat Nabi Muhammad. Saya masih sulit ini menghubungkannya ya. Ini dari Cendol. Mereka malu mengakui tabiat Kang Mamat, tetapi suka untuk mengikuti teladannya BW nikmat ya. Ya itu Asuyuti tadi bilang ya, bahwa kenikmatan surganya itu katanya ya itu tidak ada yang bisa menyamainya, tetapi ada yang mendekatinya ya. Yang mendekatinya itu adalah kenikmatan saat orgasme kata. Aduh. Bro Scott. Ya, Pak. Itu sahabat-sahabatnya Muhammad, menurut saya mereka nggak peduli dengan apa tuh ayat-ayat, nggak peduli. Yang mereka peduli hanya 3 aja, kekuasaan, harta, dan memek. Nah mereka itu tahu ini sebenarnya kebohongan, tapi hasilnya menggiurkan. Maka mereka berlaku seolah kayak iya aja gitu. Dia ngumpulin informasi yang menunjang mereka supaya mereka itu terpandang di antara masyarakat dahulu sekitarnya ya. Entah itu informasinya nggak A1 atau dibuat-buat, dikumpulin sama dia. Akhirnya sekarang jadi begini, berantakan semuanya. Kan nggak ada yang peduli apa isinya. Penting terlihat seolah-olah mereka itu kayak ininya lah, kayak temannya lah, kayak kepala gengnya kan. Supaya dia bisa naik ke posisi kekuasaan. Kan terjadi setelah si Mamat mati ya langsung jadi perebutan kekuasaan kan. Nah ini dari si Nur Komari, dia bilang, si Scott ante-ante orang Belanda ini, dia selalu menghina Nabi Muhammad dengan fitnahan yang amat keji dan jahat. Dia memfitnah, selalu memakai kata data daripada orang-orang Kristen penghujat Islam. Waduh, ini imam Islam sama imam Muslim ini, Imam Bukhari sama imam Muslim ini mereka ini orang Kristen apa Muslim sih? Coba dulu Nur Komari, coba dulu naik dulu ke room, jelaskan ke saya. Saya nggak tahu apakah orang itu. Karena begini ya, ini karya fenomenalnya Imam Bukhari itu adalah hadisnya Al-Bukhari ya. Saya nggak tahu itu punya Kristen atau Islam sih. Coba lah ya, coba kamu naik ke room ya. Saya janji deh, saya tidak akan kick kamu kalau kamu jujur ya, memberitahu ke kita, oh itu yang kamu katakan itu salah. Kamu buktikan bahwa saya salah, bahwa apa yang saya kutipkan tadi itu ternyata itu dikarang-karang atau dituliskan oleh orang-orang Kristen yang memfitnah Islam gitu. Atau misalnya tadi tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi itu semua rupanya orang Kristen punya, itu bukan orang Islam punya. Coba ayo dong, dari mana ini semua? Itu makanya saya bilang tadi ya, ketika kita membaca ini, siapa yang dituduh memfitnah? Saya. Ini baru saja kita sampaikan dan terbukti kan, baru saja kita baca, baru saja kita bicarakan, terbukti. Mereka yang punya kis cerita, kita yang disalahkan, kita yang mau dilaporkan. Coba, apa-apa. Ini dibilang Pak JP, Al-Qurtubi, Al-Bukhari udah dibaptis. Aduh, bahaya Pak. Bro Scott udah boleh siap-siap pindah rumah, Bro Scott. Kenapa itu? Kepala lu ntar dibanderolin.
Makanya saya heran sama orang-orang ini. Ada apa lah ya? Kenapa? Kenapa orang-orang ini ya? Ada apa? Kenapa? Kenapa? Ayo dong Muslim, jangan kalian memfitnah kita dong. Ya, jangan. Kalau lu gua kudeta, nggak usah ini ya, sakit hati. Nothing personal, it's only business. Yep, nothing personal. Betul itu, Pak. Ya, di sini ada sudah bergabung dengan kita Anhedonia. Selamat hari Minggu, Pak. Salam. Selamat shalom Pak Elboy juga shalom. Silakan, Pak. Ini saya juga baru pulang ini Pak. Oh Pak gitu. Scott. Oh gitu. Saya baru dengar ikuti dari awal tadi. Oke. Kok lama nggak live Bang Scott? Banyak yang tunggu-tunggu itu waktu sebelum tahun baru tuh. Sedang sibuk, Pak. Karena ada juga gunanya kita memang harus berlibur juga dari media sosial ini biar kita juga apalah beristirahat, berpikir tentang ya, silakan Pak. Iya, saya nyimak dulu Bang Oh Scott. begitu. Oke. Saya juga. Iya. Baik. Oke, Pak. Ya, jadi sekali lagi ya kepada Nur Korim tadi namanya. Silakan bergabung dengan kita ya. Kita juga diskusinya santai-santai. Kita diskusinya juga kecuali kamu nggak jujur ya. Sama seperti yang dilakukan oleh beberapa teman muslim yang datang ke sini lalu mereka tidak jujur. Nah, itu susah memang kita fasilitasi ya. Susah kita akomodasi pendapatnya. Tapi kalau bicara mengedepankan kejujuran ya nggak masalah ya. Oke. Ini coba kita baca-baca komentar ya. Ini dari Pak Anton. Salam Scott dan semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru ya buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam Trinity. Salam Pak Anton, apa kabar Pak? Oke, di sini coba kita lihat ya. Ini juga sebetulnya yang mau saya sampaikan kepada muslim ya. Harusnya muslim kalau melakukan penelusuran literatur, kita lebih mempercayai literatur yang ditulis mendekati pada saat sosok yang diceritakan itu masih hidup ya. Atau di zaman sosok yang diceritakan itu kisah itu ditulis, maka itu bisa lebih dipercaya daripada kisah yang ditulis ratusan tahun setelahnya ya. Itu yang disampaikan oleh Yofi di sini ya. Muslim abad ke-20 lebih mengetahui agama Islam dibandingkan dengan ulama terdahulu. Ini yang banyak sekali yang terjadi ya. Banyak sekali ustaz-ustaz yang baru-baru ini justru membuat cerita baru yang justru banyak sekali tidak ada di dalam literatur Islam awal ya, literatur yang lebih awal ya. Contoh misalnya yang di karang-karang terakhir ini adalah interpretasi tentang umur Aisyah misalnya ya, yang mana itu jadinya ada beberapa ulama-ulama baru atau ustaz-ustaz baru dan banyak juga polemikus muslim yang baru. Mereka mengatakan umur Aisyah itu waktu dinikahi Muhammad itu umurnya 19 tahun gitu. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim, ya beberapa juga imam-imam yang lain itu jelas-jelas mengatakan umurnya si Aisyah ini gitu. Saya nggak paham kenapa hal itu bisa terjadi ya. Salam Pak Pascal, selamat hari Minggu Pak, selamat tahun baru, apa kabar Pak? Iya, selamat tahun baru juga Pak. Silakan Pak. Iya, kalau menurut saya sih Pak, ini fenomena kalau istilah katanya tuh buruk muka cermin dibelah Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi mereka sebetulnya kagak banyak yang tahu Pak tentang hadis ini. Bener, mereka tuh kagak tahu dan mereka terkaget-kaget ketika orang dari agama lain yang membukakan. Sebab kalau ustadz-ustadznya mereka nggak jarang membukakan hadis-hadis seperti ini Pak. Oke. So, menurut saya saya ngamatin ya, jarang. Yang ada itu cuman hanya ngejelek-jelekin kekristenan, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bla 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 dan lain sebagainya gitu. Jadi jarang mereka bahas kitab-kitab mereka sendiri, jarang. Jarang. Nggak seperti di kita ya. Kalau di kita kan ngebahas Bible.
ya kita kupas, kita tuntas. Kita kupas dari apa nih? Dari Matius. Kita kupas, kita Lukas, kita kupas. Kalau mereka enggak, apa yang dikupas? Orang isinya begituan semua. Hmm. Gitu aja Pak Pascal. Pak Pascal. Pascal. Nama sendiri lupa. Wah, ini tapi kita ragukan ya, siapa yang bisa salah orang? Betul. Heeh. Oh iya Pak Hellboy, salam kenal Pak Hellboy. Salam Saya kenal, sering selamat tahun banget. baru. Iya, selamat tahun baru. Saya sering dengar Pak Hellboy juga tuh. Saya nggak punya channel kok, tau dari mana? Emang gak punya channel, saya tahu. Tapi Pak Hellboy sering jadi komentator. Saya Oke, gitu aja. aja. Oke. Iya Pak. Ya. Bang, Cek. ngomong Oke, terima kasih. komisi. Baik, Pak. Terima Baik. kasih ya Pak Scott, Pak Hellboy. Baik, Ya, baik. oke. Ini saya lanjutkan ya. Ini saya merujuk kepada 2 buku yang ditulis oleh sejarawan ya. Kenapa ini penting saya rujuk? Karena apa yang dikatakan oleh para sejarawan ini sebetulnya ya. Ini coba saya bikin juga di sini. Oke. Apa yang dikatakan oleh para sejarawan ini? Misalnya Ibnu Warak ya. Ini Ibnu Warak ini sebetulnya dia seorang Muslim pada awalnya ya. Dan ujungnya dia meninggalkan Islam dan dia menuliskan buku ya. Dan videonya juga sudah banyak itu di YouTube ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Warak ini ya? Dia katakan begini, ya, it's likely that Muhammad insofar as he was remembered at all was remembered chiefly as a political and military leader who brought the Arab tribes together and urged them to conquer in the name of their ancestral deity. Dan bla 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 dan bla 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 ya. Yang menarik di sini adalah dia bilang di sini, in reality there was no Islam as we know it for another 200 or 300 years. There was simply the barbarian conquest of civilized lands. Muhammad as a prophet and mouthpiece for the universal deity Allah is an invention. Ini perhatikan nih, is an invention of the ulama of the 2nd and the 3rd century. Jadi poin dari si Ibnu Warak dia mengatakan bahwa sebetulnya ya mengenai informasi tentang Muhammad ini baru berkembang setelah 2 sampai 3 abad setelah Muhammad mati ya, setelah Muhammad meninggal ya. Dan kisah-kisah tentang Muhammad ini justru itu dibuat-buat lah. Ini dibilang ya, dibilang di sini bahwa ini dibuat ya atau invention ya, dibuat-buat lah ya. Diciptakan lah kita bilang ya. Dibuat-buat oleh para ulama pada abad kedua atau abad ketiga setelah hijrah ya. Nah, makanya saya bilang tadi, makanya topik kita hari ini itu makanya saya bilang ya, jangan-jangan para ulama ini sengaja sebetulnya membuat, jangan-jangan orang ini tidak memandang Muhammad ini adalah seorang nabi karena mereka bebas aja mengarang kisah tentang Muhammad. Benar apa yang gue bilang kan? Gimana Pak? Iya, semuanya itu kan mereka nggak peduli karena mereka tahu bahwa dengan strategi Muhammad ini mereka mendapatkan ketiga harta, tahta, dan maka dipiara sama dia. Sebenarnya mereka nggak ada hubungannya, nggak tahu apa-apa. Kumpulin aja semua informasi salah bener, kumpulin supaya terlihat dia seolah kayak orang yang agamis atau gimana. Tapi tujuannya cuma satu tujuannya, ya cuma 3 tujuannya ya. Oke, di sini sudah bergabung dengan kita Pak Hakim. Selamat Salam Pak, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Amin, sama-sama Pak. Ada mau disampaikan Pak? Silakan. Iya, saya belum mengikutin dia punya apa itu jalannya cerita ini bagaimana, topiknya bagaimana. Baru ya, baru coba-coba masuk ya. Jadi silakan yang lain dulu, nanti saya ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Oke. Nah, sebenarnya kami ini pelayanan ke dunia M sudah lama sekali, hampir 1 generasi. Nah, tetapi PIC kami yang melayanin apa itu untuk beberapa website yang berbobot diseganin itu sekarang tidak available. Nah, karena suatu dan lain hal, tapi ini sangat sayang kalau ditinggalkan ya, sebelum COVID itu ya, menjelang COVID sudah ditinggalkan begitu, itu sayang. Jadi saya pikir wah ini grup orang Scott orang Indonesia dan rekan-rekan barangkali bisa merekomendasikan atau bagaimanalah menolong. Ini resources yang berharga ya, banyak sekali dia punya artikel,
dia punya apa namanya, apa bentuknya kecuali video barangkali waktu itu kan belum Blog mungkin ya terlalu Pak, artikel-artikel ya. artikel-artikel yang sangat berbobot dan kita kerja internationally ya dengan pihak-pihak yang sangat terkenal. Oke. Apa itu Scott Pak, orang Indonesia pasti tahu fotonya itu itu, semua. Pak, fotonya tutup fotonya itu apa Apa? kamera tutup kamera Kamera gimana? tutup Sorry. kameranya tolong ditutup. Oh, sorry. Tutup ya. Ya, disamperin, waduh bisa repot loh. Iya, ya, oke. Ya. Tapi inilah yang saya mau share ya. Jadi nanti kalau misalnya bisa secara khusus lewat email dulu, ya kita bisa exchange itu beberapa informasi yang sangat-sangat berharga. Ini sekarang menjadi terbengkalai begitu ya sayang. Oke. Oke Pak. Boleh Pak, boleh. Jadi silahkan ya nanti bagaimana kita bisa saling berhubungan. Nanti saya akan berikan beberapa informasi yang betul-betul sangat berguna untuk kita yang memang di dunia ini kita terbeban untuk melayani ya secara cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, jadi kita juga bisa share ya siapa-siapa yang sudah kontak internationally ya bobot itu pembicara-pembicara internasional yang luar biasa di dunia ini, baik itu Timur Tengah, di Eropa, di Amerika ya, itu ada kita punya ya kita semacam hub kalau di Indonesia. Oke. Ya. Oke. Siap, Terima Pak. kasih itu Pak Scott ya. Baik Pak. God bless you ya. Sama-sama Pak, Tuhan berkati juga. Pak Scott, saya mungkin tambahkan sedikit ya mengenai tadi kisah-kisah Muhammad ini ya. Silakan Pak. Karena saya ternyata baru lihat ternyata banyak juga hadis-hadis palsu yang mereka sengaja ciptakan untuk membuat Nabi ini kelihatan lebih berakhlak begitu. Karena kan banyak hadis-hadis yang kalau kita lihat sebenarnya justru menjelekkan Nabi mereka kan. Nah, muncul kayak kisah-kisah seperti katanya Nabi Muhammad memberi makan tiap hari pengemis buta. Ternyata itu nggak ada katanya. Nggak ada itu, keterangan bebas itu Pak. Iya, saya juga baru tahu. Tapi ternyata banyak ulama-ulama yang mengkhotbah ceramah di masjid, mereka mengatakan ini loh akhlak Nabi kami begini-begini. Terus juga mengenai kayak hadis belajarlah sampai ke negeri Cina itu juga ternyata katanya nggak ada. Nggak ada itu berkembang selanjutnya itu justru. Tapi banyak yang mereka pakai yang begitu-begitu, yang palsu-palsu itu, yang justru nabinya disihir apa segala macam, mereka nggak mau cerita gitu ya. Nah, kayak seperti ini, nama saya ini anhedonia ini kan sebenarnya nama satu penyakit yang langka Pak Scott, jadi tidak bisa menikmati musik. Oh gitu. Nah, saya pikir apakah ada hubungannya dengan Nabi ini, karena dia kan melarang musik-musik begitu, ya kan? Lanjut Pak. Ya itu aja dulu Bang. Oke. Ya, nah sekali lagi ya, justru kalau kita perhatikan, kalau saya mengerti ini, jangan-jangan sebetulnya penulis hadis, penulis tafsir, penulis karangan atau karya-karya Islam itu, jangan-jangan mereka sebetulnya nggak ada mereka menghormati Muhammad ini. Gitu. Mereka bebas aja mengarang tentang Muhammad kan. Yang contoh seperti Imam Bukhari itu. Dari mana dia konfirmasi bahwa Aisyah pernah mengatakannya? Hanya dengan membandingkan antara hadis yang satu dengan yang lain. Oh itu garis sanaknya itu, orang-orang yang ada di dalamnya itu orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang bukan penipu, dan ini sampai kepada Muhammad. Hanya dengan standar itu nggak ada buktinya bahwa dia pernah mengatakan demikian. Itu makanya saya pikir, aduh, ini bagaimana Muslim bisa memahami semacam itu dan bisa menerimanya ya. Saya teruskan tadi ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Warak ya. Ibnu Warak mengatakan di sini bahwa sepertinya Islam ini adalah karangan para ulama ya, ulama terutama ulama pada abad kedua dan abad ketiga setelah Hijriah ya. Dan itu juga dia mengutip apa yang dikatakan oleh Patricia Crone ya. Ini Patricia Crone ini adalah seorang
kritikus Islam lah kita bilang ya. Tetapi banyak argumen ya, banyak argumen Kron ini yang menggoyang uh, menggoyang dunia Islam ya, ya, menggoyang dunia Islam ya. Ini kalau misalnya kita lihat apa yang dituliskan oleh Patricia Kron di dalam bukunya itu, salah satu bukunya ya, salah satu karyanya itu Slave on Horses ya, The Evolution of Islamic Polity ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa ini dikatakan the work is late ya. Artinya apa? Bahwa karya-karya misalnya sirah ya, yang sirah Nabawiyah, yang Ibnu Ishaq atau sirah Al-Maghazi misalnya ya, sirah Al-Waqidi, kitab Al-Maghazi, itu dia mengatakan itu masih sangat jauh ya. Itu sangat terlambat ya, terlalu jauh ya. The work is late, written not by a grandchild ya. Itu bukan ditulis oleh cucu ya, bahkan bukan cucu yang menuliskannya, tapi cicit-cicit katanya ya, but a great grandchild of the prophet generation ya. Jadi cicit-cicitnya si dari keturunan Muhammad ini. Kalau benar Muhammad adalah seorang tokoh yang asli. Dan Patricia Kron itu ya tidak percaya bahwa Muhammad ada ya, nggak ada itu. Nah itu dibilang sih ya, it gives us the view of the which classical Islam had settled. Ya, dan dikatakan begini, and written by a member of the ulama, the scholar who had by then emerged as a classical bearer of Islamic tradition, the picture we did offer it also one-sided. Ya, how the Umayyad Caliph remember their prophet we shall never know. Ya, jadi sekali lagi ini menegaskan kepada kita bahwa sepertinya ya, penelitian para scholar ini atau sejarawan-sejarawan ini Islam ini ya karangan para ulama. Ya. Nah nanti Muslim kan mereka menuduh saya lagi, mereka bilang oh ini skor ini ngata-ngata yang tidak benar ini, memfitnah Islam ya, ini bla 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 bla. Ya ini adalah hasil penelitian, kita mau bilang apa ya. Ada mau ditambahkan Pak ya? Saya pikir pesan kita sebetulnya udah sampai ya. Masih ada lagi Pak Elboy, Pak Pascal atau Pak Henaudoon ya? Iya Pak Scott, saya sambil dengar ini mempelajari ya apa yang Pak Scott utarakan dalam YouTube ya. Menurut saya Pak Scott itu hanya mengulang aja kejadian yang Bapak baca di buku-buku Bapak itu. Ya. Bapak itu tidak memberikan suatu hal yang nilai bertambah. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru Pak. Ya walaupun baru juga itu juga Bapak hanya menunjukkan buku yang Bapak baca sebagai penunjang informasi itu. Ya. Itu nggak heran lah ya. Yang heran adalah begini, lu cari khotbah-khotbah si Somad yang menentang Al-Quran. Nah itu baru jelas ya. Tapi kalau baca yang dari Spencer, dari siapa, itu mah nggak heran ya, karena itu sama lu sama itu dia. Apa herannya? Juga nothing special itu. Yep. Contoh ngomong si Somad atau siapa Ustadz apa, nah khotbah dia lu tentangkan dengan Al-Quran atau hadis. Kalau salah, nah itu baru lu hebat. Kok yang ini mah nggak hebat. Kalau orang bisa baca bisa jadi. Ya. Ya kan? Ya dan apa ya? Bahkan dengan informasi yang tersedia saja pun, coba ya Pak. Kalau Somad yang membaca ini atau Somad yang membaca hadis misalnya, ya mau kayak mana dia menceritakan tentang Muhammad, itu bagi Muslim oke saja gitu. Tapi ketika orang lain membaca, ini Muhammad ini mengawini anak kecil ini, ngamuk mereka. Kenapa sih? Gimana ini Pak? Memang itu bukan hal yang baru. Gini Pak ya, mengenai menikahi anak kecil itu ya, ada jawaban yang bisa dimengerti oleh semua manusia ya. Kalau kita hidup di suatu masyarakat yang nggak mengenal norma-norma sosial atau kehidupan yang layak ya, dia hidup kayak binatang, kita akan jadi binatang di sana ya. Karena kita nggak kenal yang lain, hanya itu yang kita kenal. Emaknya dientot sendiri sama anaknya gitu ya, atau tetangganya juga nggak kenal family, anak kayak berkeliaran di mana gitu ya. Nggak heran itu kalau nanti orang hidup begitu, jadi ya brutal gimana, yang penting asal dia kuat, dia bisa membuat sesuatu apa yang sesuka dia gitu. Kalau kita hidup dalam masyarakat seperti itu, kita akan jadi seperti begitu. Jadi di mana masyarakat itu dia hidup anak 6 tahun 6 bulan atau berapa dinikahin, itu masih legitim. Hanya sekarang kok perbuatan itu dibawa ke masa sekarang, kehidupan kita yang beradab, tentu itu suatu yang biadab.
itu masih nggak kok hanya untuk menikah dengan 6 tahun atau berapa tahun, itu masih bisa dimengerti. Tapi karena bumbunya kebanyakan, yang dia bilang bermoral segala macam, nah itu yang merusak itu dia. Kalau enggak ya enggak ada. Nggak Tapi bisa ngerti Pak Bro Scott. Helber, tapi Al-Qur'an yang mungkin mengatakan itu begitu, Pak. ya, Bro Pak Scott ngerti? Helber. Ya, 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 ya. Kalau kita hidup dalam suatu masyarakat yang nggak mengenal hukum, Biasa aja, mencuri itu bukannya melanggar, bukan. biasa aja. Tapi karena bumbunya itu bilang Bro Scott adalah orang pintar gitu kan ya. Ya mungkin pintar buat lu, buat dia, tapi buat kita kan enggak kan ya. Ya, ya, Biasa-biasa aja lu gitu, jangan nggak usah macem-macem. ya, Ngerti Bro Scott ya? ya, ya. Dia nabi Ya. bagi mereka, Pak. Dia nabi suri tauladan, tapi bagi kita ya Ya, enggak. karena bumbunya itu yang keberatan. Ya, ya. Silakan Pak Pascal. Iya, Bro Scott. Mungkin itu karena dulu waktu zaman dulu itu lagi tren kali ya. Ini anak kecil kali. Jadi ditulis di salah satu dia punya bukunya bahwa memang itu pada saat itu bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa dan gagah gitu pada saat itu, seperti Pak Helbol bilang ya pada saat zaman itu ya nggak beradab gitu, pas dibanding zaman sekarang jadinya kok begitu ya gitu, dan sampai yang pengikutnya juga kaget mungkin baca ini. Coba kalau Pak Abdul Somad nih misalnya ditanya begitu, pasti dia bilang oh itu privilege dari Allah katanya. Pasti kan begitu jawabannya. That's it, udah selesai. Mau diapain, itu dari Tuhan katanya. Dari Allah yang maha besar. Dan pada saat itu mungkin tren pada saat menggagahi anak kecil itu boleh gitu. Gitu aja Pak Scott. Ya, ya. Ini ada Muslim di sini namanya Dadang Hermansyah. Dia berkomentar, hehehe, si cover ini niru vokalnya si Ustadz Kainama. Padahal Ustadz Kainama bongkar Bible. Sementara si cover ini coba-coba baca hadis yang tidak tahu hikmah dan tafsirnya. Oh, berarti kita nggak tahu ini. Kita nggak tahu hikmah Ya, Muhammad. nggak apa-apa, artinya kita nggak bersalah. Kita nggak tahu hikmahnya. Hikmahnya Muhammad mengawini anak di bawah umur. Memang jujur Bagi orang beradab dia pasti nggak tahu. kita nggak tahu. Memang jujur kita nggak tahu. Dia emang jujur nggak tahu, memang Nggak tahu. nggak ada manfaatnya. Saya juga. Ini kan dia mengatakan itu hadis-hadis. Coba ya. Ini coba kita lihat ini misalnya. Oke. Coba kita lihat ya apa reaksinya si Dadang Hermansyah ketika kita membaca yang surat 33 ini. Surat 33 ayat 50. Ini hikmahnya ini apa? Hikmah. Ini ya. Hikmah dan tafsirnya apa ini? Hai Nabi, ya, kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari anak saudara bapakmu, perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara anak laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin. Nah ini, dan perempuan mukmin yang menyerahkan diri kepada Nabi kalau Nabi mau mengawinnya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ini hikmahnya apa ini, Pak? Saya nggak tahu apa hikmahnya ini untuk umat. Hikmahnya apa ini, Pak? Dikasih pengkhususan kepada Muhammad untuk menerima perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya untuk gimana ini? Ayo Dadang Hermansyah, ayo dong, naik dong. Coba dulu jelaskan ke kita ini. Karena kamu bilang kita tidak tahu hikmah dan tafsirnya ini. Ayo dong. Nah, tahu kamu bisa menerangkan ini hikmah dan tafsirnya. Ya, bahwa Muhammad dikasih privilege ya. Dibilang di sini 51, kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ayo. Ini hikmahnya apa ini? Hikmahnya apa ini, Pak? Pak Bro Scott yang 51 itu ya. Itu Muhammad menggauli siapapun yang dia suka kan ya. Menggauli siapa yang dia kehendaki di antara mereka. Iya. Dikasih dalam kurung Pak istri-istrinya, Pak. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Bebas. Bebas jadinya. Entah mau laki, mau perempuan, bini orang lain atau siapapun boleh dia. Ya, mungkin lah. Kok mungkin? Ya, anggaplah kita tidak tahu hikmah dan tafsirnya menurut Dadang Hermansyah, Pak.
Nggak, kalau gitu nggak inconsistent dong ya. Karena lu juga nggak tahu apa yang lu baca sekarang ini. Kita nggak tahu ini hikmahnya apa, Pak? Oh, Hikmahnya saya apa sih itu, Pak? bilangnya si Muhammad boleh week dengan siapa saja. Terus hikmahnya untuk kita apa, Pak? Hanya informasi, hanya informasi. Jadi dia boleh orang, boleh binatang, boleh batu, lobang Maya, knalpot juga kalau dia mau boleh. Itu nubuat. Itu nubuat, Pak. Silakan, Pak. Itu nubuat, Pak Scott. Ya. Nubuat bukan Bahwa ke depan. zaman sekarang nubuat film BF. prolog untuk BF prolognya. Iya, betul, Pak. Zaman dulu itu pertama kali itu abad kesekian itu prolognya itu nubuat, dan untuk saat ini BF. kalau sekarang mungkin ditafsirkan kamu boleh menggauli santri-santrimu karena banyak sekarang itu kan kasus-kasus terakhir itu kasus Kiai di Jember itu ya, kan katanya dengan santri-santrinya gitu. Tapi memang itu menurut saya juga suatu privilege untuk laki-laki muslim. Nggak salah dia. Ya, Karena dia boleh menggauli siapa saja yang ada di tangan kanan dia. iya, Jadi budak-budaknya itu. sebenarnya aku bilang, kalau saya di hadapan gitu saya bilang ya, sekarang saya tanya ya ke pengadilan, apa yang harus saya ikuti? Firman Tuhan atau peraturan negara? Nah, udah ribet, Pak. Udah ribet kalau udah gitu, udah ribet, Pak. Iya, kalau gue tanya begitu, ayo bilang aja. Segala konsekuensinya gue terima, tapi gue tanya, siapa yang harus menuruti? Firman Tuhan yang ada itu atau Republik Indonesia peraturannya? Itu aja. Kalau gue di penjara ya karena lu berkuasa nangkap gue, silakan aja. Tapi gue nggak bersalah, gue bilangin. Itu terserah lu. Ya, itu memang Gue hidup konsekuensinya itu. menurut firman yang lu keluarkan juga. Ya. Kalau mau tangkap gue, apa mau hukum aja, tapi gue nggak bersalah. Itu pembelaan gue. Iya. Enak dong kan? Ya, secara agama ya mereka nggak salah ya. Nggak salah, siapa yang salah? Dia nggak bersalah. Makanya di pengadilan bilangnya begitu. Itu hak gue sebagai laki-laki. Oke, Kalau masih menurut RI salah ya silakan hukum itu karena lu berkuasa atas gua ya, tapi gua nggak bersalah. ya, ada lagi, Pak? Mau ditambahkan Pak Pascal atau Pak Henhedonia? Ini nggak ada muslim Iya, mau naik udah, ya, gimana lagi mau bilang apa? Iya, udah nggak bisa berkata-kata lah, Pak. Pak Henhedonia ada mau Oh. ditambahkan? Bang Scott, jangan dulu lah ditutup. Itu saya lihat tambah banyak viewernya itu hampir 500 sudah. Kita Dan banyak kita ke channel yang lain juga, Pak. Lagian pesan kita Iya. udah sampai. banyak ucilim-ucilim, jadi kita sadarkan saja, Pak Bang Scott. Jadi kayak gini ya, sebenarnya kan Muhammad itu kan membongkar sendiri dia punya kesesatan-kesesatan. Misalnya kisah, saya pernah di channel lain saya ngomong itu kisah burung ababil itu kan. Oh. Siapa yang nolong itu menyelamatkan Ka'bah itu? Kan waktu itu kejadiannya Muhammad belum lahir loh. Berarti masih pagan. Nah, apakah Allah itu karena dia menyelamatkan Ka'bah itu karena pagan? Berarti kan dewanya dewa pagan itu. Kalau enggak, kenapa dia selamatkan? Ya, ini ada pesan dari Pak Wiwin untuk teman-teman Muslim. Jadi yang paham tentang Islam ini siapa sebetulnya ya? Apakah Allah SVT, Muhammad, atau ahli tafsir, atau para YouTuber polemikus modern? Aduh. Jelas ya para YouTuber polemikus modern yang paling paham. Iya ya. Ya. Allah itu nggak tahu bahwa ada hadis. Allah juga nggak setuju dibuatin Al-Quran. Allah mengatakan orang harus menghafalkan firman Allah itu dari pendengaran orang yang menghafalkan, bukan dari pembacaan. Tapi namanya juga Muslim, Allahnya aja dikudeta sama dia. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya pikir kita sudahi aja lah Pak ya. Kita juga berkunjung ke channel yang lain lah. Kita lihat juga ya. Dan saya pikir pesan kita sudah sampai. Pesan yang terakhir yang mau kami sampaikan, yang selalu saya ulang-ulang, bahwa bagi kamu-kamu di luar sana yang sudah mengetahui kebenaran, yang sudah mengetahui bagaimana
Muhammad ini perilakunya lah, setidaknya dari kisah-kisah yang dituliskan oleh para ulama dan para imam Islam ini ya. Dan kalau kamu sudah mengetahui kebenaran dan kamu percaya bahwa kisah itu benar dan kamu masih percaya kepada Muhammad, masih mengikuti Muhammad, ya silakan ya. Tapi kalau kamu berkata, "Oh, tidak, saya mau percaya mencari Tuhan yang benar, yang mau menyelamatkan saya," ya saya dan kami mengajak kamu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya melalui Tuhan Yesus ada keselamatan, gak ada yang lain. Kalau yang lain itu cuma niru-niru saja itu semua. Bahkan perilakunya saja sebetulnya udah gak layak ditiru. Apa mau ditiru dari perbuatan yang baru kita bacakan tadi ya. Jadi kalau kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kami mengajak kamu untuk berdoa ya. Kamu nanti sehabis ini berdoa, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selama ini saya tidak mengenal Engkau. Ampuni saya. Dan mulai hari ini saya mau mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni dosa saya, selamatkan saya, selamatkan keluarga saya. Biar semuanya di bawah perlindungan Tuhan. Dan juga jangan lupa baca firman Tuhan, baca Bible ya, baca Alkitab. Kalau kamu kesusahan membeli Alkitab, silakan hubungi kita ya. Nanti kita akan bantu untuk membelikan kamu Alkitab. Dan selalu setia untuk dalam pengajaran bagi Bapak Ibu yang baru atau petobat baru yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan ikuti pengajaran yang sehat ya. Ya karena saat ini saya ikut di Keluarga Iman Rasuli ya, saya mengajaklah ke Keluarga Iman Rasuli untuk belajar tentang pengajaran yang sehat. Kalau di luar sana ada pengajaran yang sehat, mungkin kelasnya Pak Bambang Nursena atau kelas yang lain, silakan juga ya. Karena tujuan kita supaya kita selalu belajar terus untuk setia di dalam pengajaran kekristenan. Jangan pula nanti baru jadi petobat baru 2 hari yang lalu, besok udah naik mimbar, udah ngomong sana sini. Ya, itu udah saya sama sekali tidak mendukung hal semacam itu ya. Lebih bagus fokus dulu untuk belajar ya, supaya apa yang kita sampaikan pun tidak ngawur ya. Itu saja, terima kasih Bapak-Bapak, Pak Elboy, Pak Pascal, Pak Aledonia, dan Bapak Ibu yang ada di live chat, moderator juga, terima kasih Bro sudah. Scott mendukung Paulus nggak? Siapa Paulus? Paulus yang ada di Alkitab. Mendukung dong. Pasti. Dia baru 2 hari belajarnya tuh. Itu kasus lain lah. Oh, kasih exception pertama ya. Nah, iya dong, kecuali misalnya Lama-lama jadi Muhammad ntar lo. Oke. Nah, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi moderator telah memoderasi komentar. Sampai jumpa di topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Oke, terima kasih semuanya. Kapan